Alina membuka matanya dengan bingung, merasa asing dengan dunia di sekitarnya. Hari-hari kelam yang dihabiskan di bawah tekanan ibu tiri dan dua saudara tirinya telah menjadi rutinitas yang tak berujung. Ia tidak lagi mengingat siapa dirinya sebelum kecelakaan itu. Nama, masa lalu, bahkan alasan kenapa ia berakhir di bawah kendali keluarga tiri yang dingin dan penuh intrik, semuanya terasa seperti teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan. Ibu tirinya, Rina, memiliki wajah yang selalu dihiasi senyum licik, terutama saat membicarakan rencana besar yang melibatkan Alina. Di rumah besar tempat mereka tinggal, Alina lebih sering diperlakukan seperti pembantu daripada anggota keluarga. Tugas-tugas rumah tangga yang melelahkan menjadi bagian dari hidupnya, sementara saudara tirinya, Vina dan Doni, tidak segan-segan mempermalukannya di depan tamu-tamu keluarga. Suatu pagi, Rina memanggil Alina dengan suara tajam, memerintahkannya untuk duduk di ruang tamu. Di sana, seorang wanita paruh baya berpakaian rapi sedang berbicara tentang seorang pria buta bernama Adrian, pewaris tunggal salah satu keluarga terkaya di kota. "Pernikahan ini akan mengubah hidup kita semua, Alina," kata Rina dengan nada penuh tekanan. Alina yang bingung hanya bisa menunduk, merasakan jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Di malam hari, ketika semua orang tertidur, Alina duduk di tepi jendela kecil di kamarnya. Ia memandangi bintang-bintang di langit yang tampak jauh, seolah mencari jawaban dari kekosongan dalam hatinya. Ada sesuatu yang terasa salah dengan hidupnya, sesuatu yang hilang, tetapi ia tidak tahu apa itu. Perasaan aneh ini terus menghantuinya, terutama sejak mendengar nama Adrian. Hari pertemuan pertama dengan Adrian tiba lebih cepat daripada yang ia duga. Rina memakaikan Alina gaun sederhana, cukup untuk menutupi statusnya yang dianggap rendah. "Ingat, jangan macam-macam. Kau hanya perlu diam dan mengikuti apa yang dikatakan," ujar Rina sebelum mengantarkannya ke rumah megah keluarga Adrian. Alina merasa tubuhnya seperti boneka yang dikendalikan tanpa bisa melawan. Saat melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan mewah, Alina merasa kecil dan tak berarti. Di ujung ruangan, seorang pria muda duduk dengan postur tegap, meskipun matanya tertutup. Adrian tampak tenang, tetapi ada aura misterius yang menyelimuti dirinya. Alina mencoba menghindari tatapannya, meskipun ia tahu pria itu tidak dapat melihat. Namun, kehadiran Adrian membuat perasaannya tidak menentu. Percakapan pertama mereka berlangsung singkat dan formal. Adrian berbicara dengan nada datar, nyaris tanpa emosi. Alina hanya mengangguk atau menjawab dengan suara pelan, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuatnya merasa tidak asing. Seolah-olah, ia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Alina kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ibu tirinya tampak puas, sementara saudara tirinya memandangnya dengan ejekan. "Kau benar-benar beruntung, Alina. Tidak semua orang bisa menikah dengan pewaris kaya," kata Vina dengan nada sinis. Alina hanya diam, pikirannya sibuk memikirkan Adrian dan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Malam itu, Alina bermimpi tentang sebuah kecelakaan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berada di dalam mobil, bersama seorang pria yang wajahnya tidak jelas. Suara jeritan dan dentuman keras memenuhi pikirannya saat ia terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tidak tahu apa arti mimpi itu, tetapi ada sesuatu yang mengatakan bahwa ini lebih dari sekadar mimpi biasa. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam kebingungan dan ketakutan. Alina tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah menikah dengan Adrian. Namun, di balik semua itu, ia juga merasakan dorongan kuat untuk mencari jawaban atas potongan-potongan ingatan yang terus menghantuinya. Tanpa ia sadari, pernikahan yang dipaksakan ini mungkin adalah kunci untuk membuka masa lalunya yang hilang. Hari pernikahan tiba dengan suasana yang penuh kepalsuan. Alina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang dipilih oleh ibu tirinya. Gaun itu indah, tetapi terasa seperti rantai yang membelenggu kebebasannya. "Kau harus terlihat sempurna hari ini,"
ujar Rina dengan senyum penuh kendali sebelum meninggalkan kamar. Alina menatap pantulan dirinya yang asing di cermin, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Ketika tiba di aula besar milik keluarga Adrian, Alina merasa jantungnya berdebar lebih keras dari biasanya. Semua mata tamu undangan tertuju padanya, meneliti setiap langkahnya dengan tatapan tajam. Di ujung aula, Adrian berdiri dengan setelan jas hitam yang sempurna. Meski matanya tetap tertutup, ia memancarkan aura tegas yang membuat semua orang tunduk tanpa perlu kata-kata. Saat upacara berlangsung, Alina merasakan hawa dingin dari tangan Adrian yang menyentuhnya, seolah tidak ada kehangatan yang tersisa dalam pria itu. Janji pernikahan diucapkan tanpa emosi, seperti ritual yang hanya dilakukan demi memenuhi kewajiban. Namun, ketika Adrian mengucapkan namanya, suara itu sekali lagi mengguncang ingatannya. Ia merasa familiar dengan nada lembut di balik ketegasan Adrian, meskipun tidak bisa mengingat dari mana asalnya. Setelah upacara selesai, mereka pindah ke rumah Adrian yang megah namun terasa sunyi. Setiap sudutnya menunjukkan kemewahan, tetapi juga meninggalkan kesan kosong. Adrian langsung masuk ke ruang kerjanya tanpa banyak bicara, meninggalkan Alina bersama pengurus rumah tangga. Tuan Adrian memang tidak terlalu suka berinteraksi, ujar salah satu pelayan dengan nada hati-hati, seolah takut mengatakan hal yang salah. Malam pertama mereka berlalu dalam keheningan. Adrian tetap menjaga jarak, berbicara hanya jika diperlukan, sementara Alina merasa semakin terasing. Di tengah malam, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kecil di belakang rumah. Langit malam dipenuhi bintang, tetapi rasa sepi dalam hatinya tak kunjung hilang. Alina bertanya-tanya apakah seluruh hidupnya akan selalu seperti ini, dingin, sunyi, dan tanpa cinta. Beberapa hari setelah pernikahan, Adrian mulai mengamati Alina dari kejauhan. Meskipun tidak terlihat, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Alina tidak seperti wanita-wanita yang pernah ia temui sebelumnya. Sikapnya sederhana, bahkan canggung, tetapi ada kejujuran dalam setiap tindakannya yang sulit ia abaikan. Namun, Adrian tetap menjaga jarak, terikat oleh rencananya sendiri untuk menguji kesetiaan Alina dan keluarganya. Suatu sore, saat Alina sedang merapikan rak buku di ruang tengah, ia menemukan sebuah bingkai foto yang disimpan dengan hati-hati. Di dalam foto itu, Adrian tampak lebih muda dan tersenyum bahagia bersama seorang wanita yang wajahnya tidak terlalu jelas. Alina menatap foto itu lama, merasa ada sesuatu yang aneh tetapi tidak bisa ia ungkapkan. Ketika Adrian tiba-tiba muncul di belakangnya, ia langsung meletakkan foto itu kembali dengan gugup. "Jangan sentuh barang-barangku tanpa izin," ujar Adrian dengan nada dingin. Alina meminta maaf, tetapi dalam hati ia mulai merasa ada rahasia besar yang disembunyikan pria itu. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan suaminya yang misterius, meskipun ia tahu risikonya. Di malam yang lain, Adrian menerima telepon dari Nathan, saudara angkatnya. Percakapan mereka terdengar tegang, dengan Nathan berusaha meyakinkan Adrian tentang sesuatu. "Kau harus berhenti menggali masa lalu, Adrian. Itu tidak akan mengembalikan apapun," kata Nathan dengan nada menekan. Adrian tidak menjawab, hanya mengepalkan tangannya, memikirkan langkah selanjutnya dalam misinya untuk menemukan kebenaran di balik kecelakaan yang merenggut segalanya darinya. Sementara itu, Alina mulai merasakan adanya ketegangan di dalam rumah besar itu. Para pelayan sering kali terlihat berbisik-bisik saat ia lewat, dan Nathan yang sesekali berkunjung selalu memperlakukannya dengan tatapan sinis. Alina merasa seperti berada di tengah permainan yang tidak ia pahami aturannya, tetapi ia tahu bahwa Adrian menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia perlihatkan. Malam itu, saat Alina terlelap, ia kembali bermimpi tentang kecelakaan. Kali ini, mimpinya lebih jelas. Ia melihat tangan seseorang menggenggam tangannya dengan erat, mencoba melindunginya dari sesuatu. Namun, wajah pria itu tetap kabur,
menyisakan teka-teki yang semakin membuatnya penasaran. Saat terbangun, ia memutuskan satu hal, ia harus menemukan kebenaran tentang masa lalunya, apapun risikonya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Alina, tapi kehangatannya tidak mampu mengusir dingin yang menguasai hatinya. Hari-harinya bersama Adrian terasa seperti berjalan di atas kaca, penuh kehati-hatian, namun tetap tidak bisa menghindari luka. Alina sering memergoki suaminya duduk diam di ruang kerja, wajahnya tanpa ekspresi, meski tangannya sesekali menggenggam foto lama yang ia sembunyikan di laci meja. Dalam hati, Alina tahu ada sesuatu yang menghubungkan pria itu dengan masa lalunya, tetapi ia tak berani bertanya. Adrian, di sisi lain, mulai merasakan keraguan dalam hatinya. Ia tak dapat mengabaikan kehadiran Alina yang perlahan-lahan mengisi kekosongan di rumah besar itu. Meski ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terlibat secara emosional, kejujuran dan kesederhanaan Alina membuatnya ingin percaya. Namun, bayangan kekasih yang hilang selalu menghantui pikirannya, mengingatkan bahwa cinta bisa menjadi kelemahan yang berbahaya. Suatu hari, Alina secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di perpustakaan. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu, menemukan seikat surat dan sebuah liontin perak dengan inisial A dan L terukir di permukaannya. Liontin itu memancarkan kehangatan yang aneh, membuat Alina merasa seperti pernah memilikinya. Namun sebelum ia sempat memeriksa lebih jauh, Adrian muncul. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Adrian terdengar tajam, membuat Alina tersentak. Ia buru-buru menutup kotak itu dan beralasan sedang mencari buku untuk dibaca. Tatapan Adrian menajam, seolah ia tahu Alina menyembunyikan sesuatu. Namun, alih-alih marah, pria itu hanya menghela napas panjang dan meminta Alina meninggalkan ruangan. Di malam yang sama, mimpi tentang kecelakaan kembali datang menghantui Alina. Ia melihat dirinya berlari di tengah hujan lebat, seseorang mengejarnya dengan teriakan penuh amarah. Kemudian, kilasan ingatan tentang sebuah mobil yang melaju kencang muncul, diikuti suara dentuman keras yang membuatnya terbangun dengan tubuh berkeringat. Alina memegang kepalanya yang terasa berdenyut, mencoba mengingat detail lebih banyak, tetapi semuanya tetap kabur. Pagi berikutnya, Adrian memutuskan untuk mengajak Alina keluar. "Kita perlu mengunjungi rumah keluarga besar untuk acara makan malam," katanya dengan nada datar. Alina mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa gugup. Sepanjang perjalanan, ia mencoba memahami sikap Adrian yang berubah-ubah. Kadang pria itu terasa begitu jauh, tetapi di saat lain, ada kelembutan dalam suaranya yang membuat Alina bingung. Setibanya di rumah keluarga besar Adrian, Alina merasa dadanya sesak oleh tekanan. Nathan, saudara angkat Adrian, menyambut mereka dengan senyum sinis yang membuat Alina merasa tidak nyaman. "Jadi ini istrimu?" "Tidak seperti yang kuduga," ucap Nathan sambil melirik Alina dari ujung kepala hingga kaki. Adrian hanya menanggapinya dengan pandangan datar, tetapi tangannya sedikit mengepal. Selama makan malam, Alina merasa seperti sedang diinterogasi. Pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar Adrian terasa tajam, seolah mereka meragukan keberadaannya di sisi Adrian. Namun, yang paling mengganggu adalah tatapan dingin Nathan yang terus mengikuti setiap gerakannya. Alina mencoba menahan diri, tetapi suasana itu membuatnya merasa tercekik. Setelah makan malam, Nathan mendekati Alina saat ia sedang berjalan di taman belakang. "Kau tahu, Adrian mungkin buta, tapi dia tidak bodoh. Dia pasti akan tahu siapa dirimu sebenarnya," katanya dengan nada penuh sindiran. Alina tidak mengerti maksud ucapan itu, tetapi firasatnya mengatakan bahwa Nathan tahu sesuatu yang ia sendiri belum sadari. Malam itu, Alina duduk di kamarnya, memandangi liontin yang ia temukan di kotak kayu. Ia merasa liontin itu memanggilnya, seperti potongan teka-teki yang hilang dari masa lalunya. Dengan hati-hati, ia membuka liontin itu dan menemukan foto kecil di dalamnya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama seorang pria yang wajahnya tidak asing, Adrian,
tetapi dengan senyuman hangat yang sangat berbeda dari sikap dinginnya sekarang. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Potongan-potongan ingatan mulai kembali, meski samar. Ia melihat dirinya tertawa bersama Adrian di sebuah taman, memegang liontin yang sama. Alina menyadari satu hal yang tak terbantahkan, Adrian bukan hanya suaminya yang sekarang, tetapi juga bagian dari masa lalunya yang terlupakan. Namun, sebelum ia sempat memahami semuanya, sebuah ketukan keras di pintu membangunkannya dari lamunan. "Ada yang ingin kubicarakan," suara Adrian terdengar di luar kamar. Alina merasakan dadanya berdegup kencang, menyadari bahwa apapun yang akan dibicarakan Adrian, mungkin akan mengubah segalanya. Alina membuka pintu dengan tangan gemetar, menatap Adrian yang berdiri di depan kamar. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Alina merasa ia sedang menyembunyikan badai di balik ketenangannya. "Kita perlu bicara," ujar Adrian singkat, lalu melangkah masuk tanpa menunggu jawaban. Alina mengangguk perlahan, menutup pintu, dan mengikuti langkah suaminya ke dalam kamar. "Kenapa kau selalu mencoba mencari tahu tentang masa laluku?" tanya Adrian tanpa basa-basi. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Alina merasa napasnya tercekat. Ia ingin menyangkal, tetapi menyadari bahwa Adrian pasti tahu tentang kotak kayu dan liontin yang ia temukan. "Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya merasa liontin itu berarti sesuatu," jawabnya pelan, berusaha mengendalikan suaranya yang bergetar. Adrian terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Liontin itu adalah bagian dari masa laluku, masa lalu yang ingin kulupakan," ujarnya. Namun, ada ketegangan dalam nada bicaranya yang membuat Alina yakin bahwa pria itu tidak sepenuhnya jujur. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tatapan Adrian yang penuh kehati-hatian membuatnya mengurungkan niat. Di tengah malam, saat Adrian telah tertidur, Alina kembali memandangi liontin itu. Ia tahu ada lebih banyak hal yang disembunyikan Adrian, dan entah kenapa ia merasa bahwa rahasia itu juga berkaitan dengan dirinya. Kilasan-kilasan ingatan dari mimpi buruknya terus mengganggu pikirannya, kecelakaan, jeritan, dan bayangan seorang pria yang tampaknya melindunginya. Alina memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya menunggu jawaban datang begitu saja. Keesokan harinya, Alina mencoba mengalihkan perhatian dengan membantu para pelayan membersihkan ruang tamu. Saat sedang mengatur rak buku, ia menemukan sebuah buku harian tua yang terselip di antara koleksi-koleksi tebal. Buku itu terlihat lusuh, seolah telah lama tidak tersentuh. Dengan penasaran, Alina membuka halaman pertama dan menemukan tulisan tangan yang dikenalnya, milik Adrian. Tulisan itu mengisahkan tentang seorang wanita yang sangat dicintainya, seorang wanita bernama Lina. Hati Alina berdegup kencang saat membaca nama itu, merasakan kaitan yang tak terbantahkan. Di halaman lain, Adrian menulis tentang kecelakaan yang merenggut penglihatannya dan menghilangkan Lina dari hidupnya. "Aku tidak tahu apakah dia masih hidup, tetapi aku akan menemukan kebenaran," tulis Adrian di salah satu halaman terakhir. Air mata menetes di pipi Alina. Semua potongan teka-teki mulai terangkai. Ia adalah Lina, wanita yang ditulis Adrian dalam buku hariannya, tetapi kecelakaan itu telah menghapus semua ingatannya. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu? Dan mengapa Adrian belum mengungkapkan bahwa ia mengenalinya? Tanpa sadar, Alina terhanyut dalam pikiran hingga suara ketukan di pintu mengagetkannya. Nathan berdiri di sana, dengan senyum penuh arti yang membuat Alina merasa tidak nyaman. "Sepertinya kau menemukan sesuatu yang menarik," katanya sambil melirik buku harian di tangan Alina. Ia melangkah masuk tanpa diundang, menutup pintu dengan perlahan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Alina, mencoba menenangkan dirinya. Nathan mengangkat alis dan berjalan mendekatinya. "Kau tahu, Alina, atau Lina, kau terlalu banyak mengorek hal-hal yang seharusnya kau lupakan," katanya dengan nada rendah yang terdengar mengancam. "Kau tidak akan suka mengetahui siapa yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan itu." Kata-kata Nathan membuat darah Alina membeku.
Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Nathan tertawa kecil, lalu mendekatkan wajahnya ke arahnya. Kau pikir Adrian adalah korban? Tidak, dia adalah sasaran. Dan kau hanya alat untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Alina merasa kepalanya berputar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Nathan telah pergi sebelum ia sempat mengatakan apapun. Saat itu, ia menyadari bahwa rahasia yang mereka sembunyikan jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Alina memutuskan untuk menghadapi Adrian. Ia masuk ke ruang kerjanya, membawa buku harian itu di tangannya. Adrian yang sedang duduk di kursinya mengangkat wajah saat mendengar langkahnya. "Kita perlu bicara," kata Alina tegas, suaranya penuh dengan emosi yang tertahan. Adrian menatapnya dengan ekspresi tenang, tetapi ia tahu malam itu tidak akan berakhir tanpa perdebatan. Saat Adrian membaca buku harian yang dipegang Alina, ekspresinya berubah. Ia terlihat ragu, lalu menghela napas panjang. "Kau sudah tahu," katanya pelan. "Ya, aku Lina. Dan aku tahu kecelakaan itu bukan hanya kebetulan," ujar Alina dengan suara tegas, tetapi matanya dipenuhi air mata. Adrian tidak menjawab, tetapi dalam sorot matanya ada rasa sakit yang mendalam, seolah-olah ia juga menyimpan rahasia yang tak pernah ingin ia ungkapkan. Adrian menatap Alina dengan wajah penuh pergulatan batin. Kata-kata wanita itu, "Aku Lina," terus terngiang di telinganya. Ia ingin mempercayainya, tetapi luka masa lalu membuatnya ragu. "Jika kau benar-benar Lina, kenapa kau tidak mengingat apapun tentang kita?" Tanyanya dengan suara berat. Alina menggigit bibir, tangannya gemetar menggenggam liontin di dadanya. "Aku tidak tahu, tapi setiap kali aku melihat liontin ini, aku merasa ada bagian dari diriku yang kembali," jawabnya, suaranya bergetar. Adrian bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar di ruang kerjanya. Pemandangan malam yang sunyi di luar terasa seperti mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Lina adalah wanita yang pernah kucintai lebih dari apapun. Tapi dia menghilang setelah kecelakaan itu. Dan sekarang, kau berdiri di sini, membawa semua kenangan itu kembali, katanya dengan nada lirih. Alina mendekat, mencoba mencari kehangatan dalam sikap dingin Adrian. "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kita, Adrian, tapi aku tahu satu hal, aku merasakan sesuatu yang kuat setiap kali melihatmu. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi aku yakin aku adalah Lina yang kau cari," ujarnya. Namun, sebelum Adrian sempat menjawab, suara ketukan pintu menginterupsi momen itu. Nathan muncul, seperti biasa dengan senyum penuh ironi di wajahnya. "Maaf mengganggu momen sentimental kalian, tapi aku pikir kau harus tahu, Adrian." Seseorang mencoba mengorek informasi tentang kecelakaan itu, katanya sambil melirik Alina. Adrian menegang. "Apa maksudmu?" tanyanya tajam. Nathan melangkah masuk, membawa selembar kertas. "Seseorang memeriksa ulang laporan polisi. Aku tidak tahu siapa, tapi itu pasti menarik perhatian pihak tertentu," jawabnya dengan nada santai. Alina tahu Nathan sedang menyindirnya. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi hatinya berdebar kencang. Adrian mengambil kertas itu dan membacanya dengan saksama. Wajahnya berubah serius, lalu ia menatap Nathan. "Pastikan tidak ada yang bisa mengganggu penyelidikan ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri," katanya tegas. Nathan hanya tersenyum tipis dan pergi tanpa kata tambahan. Setelah Nathan pergi, Adrian memandang Alina. "Kau tahu sesuatu tentang ini?" tanyanya dengan nada curiga. Alina merasa terpojok, tetapi ia tidak ingin berbohong. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa ada yang tidak beres," jawabnya pelan. Adrian menatapnya lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Akhirnya, ia menghela napas. "Baiklah, kalau begitu, kita akan mencari tahu bersama," katanya, membuat Alina terkejut. Malam itu, mereka mulai memeriksa dokumen dan laporan lama tentang kecelakaan yang mengubah hidup mereka.
Alina menemukan satu fakta mencurigakan, mobil yang mereka tumpangi saat kecelakaan ternyata baru saja diperbaiki sebelum insiden itu terjadi. Ini bukan kecelakaan biasa, gumam Adrian, suaranya penuh kecurigaan. Seseorang ingin memastikan kita tidak selamat. Penyelidikan mereka membawa mereka ke bengkel tempat mobil itu diperbaiki. Pemilik bengkel, seorang pria tua yang terlihat gugup, akhirnya mengaku bahwa ada seseorang yang membayar untuk merusak sistem pengereman mobil tersebut. Dia bilang itu hanya lelucon, tapi aku tahu ini lebih dari itu, katanya dengan suara gemetar. Adrian mengepalkan tangan, menahan amarahnya. Siapa orang itu? Tanyanya dingin. Pria itu ragu-ragu sebelum akhirnya menyebutkan nama Nathan. Alina merasakan tubuhnya gemetar. Ia telah mencurigai Nathan sejak awal, tetapi mendengar namanya secara langsung membuat segalanya terasa lebih nyata. Adrian terdiam, ekspresinya berubah menjadi gelap. Aku sudah menduga, gumamnya. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Adrian terlihat marah sekaligus terluka. Alina mencoba berbicara dengannya, tetapi pria itu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nathan telah mengkhianatiku selama ini. Dia bukan hanya ingin menghancurkan hidupku, tapi juga mengambil segalanya dariku, ujarnya akhirnya, suaranya penuh kebencian. Namun, di tengah ketegangan itu, Alina merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk melawan. Kita tidak bisa membiarkan dia menang, Adrian. Kita harus mengungkap kebenaran, tidak peduli apapun risikonya, katanya dengan tegas. Adrian memandangnya, melihat kilatan keberanian dalam matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Kau benar, jawabnya pelan. Kita akan mengungkap segalanya. Bersama. Pagi itu, ketegangan memenuhi rumah keluarga Adrian. Setelah mengetahui keterlibatan Nathan, Adrian mulai menjaga jarak darinya. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak gegabah. Nathan adalah pria licik yang mampu menyembunyikan niatnya di balik senyuman santai dan kata-kata manis. Di sisi lain, Alina terus memikirkan bagaimana saudara tiri dan ibu tirinya mungkin juga terlibat. Semua ini terasa seperti perangkap yang perlahan-lahan menjerat mereka. Adrian mengatur pertemuan dengan pengacaranya tanpa sepengetahuan Nathan. Kita harus memeriksa kembali semua dokumen kepemilikan dan keuangan perusahaan, ujarnya kepada pengacara itu. Aku curiga ada yang tidak beres. Pengacara itu mengangguk, tetapi mengingatkan Adrian untuk berhati-hati. Nathan mungkin memiliki sekutu di dalam perusahaan, dan jika dia tahu Anda menyelidikinya, itu bisa menjadi bumerang. Sementara itu, Alina diam-diam menemui salah satu pelayan senior di rumah itu, seorang wanita tua bernama Martha yang telah bekerja di keluarga Adrian selama puluhan tahun. Martha mengakui bahwa ia pernah melihat Nathan bertemu dengan ibu tiri Alina di sebuah restoran mewah beberapa bulan sebelum pernikahan Alina dan Adrian. Mereka tampak akrab, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang membuat saya merasa curiga, ujar Martha dengan nada lirih. Informasi itu membuat Alina yakin bahwa Nathan tidak bertindak sendirian. Ia menduga ibu tiri dan saudara tirinya memiliki agenda tersembunyi, mungkin untuk memanfaatkan pernikahannya dengan Adrian sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Aku harus menemukan bukti, gumamnya, bertekad untuk menggali lebih dalam. Ketika malam tiba, Adrian dan Alina berkumpul di ruang kerja. Mereka berbagi informasi yang telah mereka kumpulkan sepanjang hari. Nathan telah memanipulasi banyak hal. Aku yakin dia mencoba mengambil alih perusahaan, ujar Adrian dengan nada dingin. Alina mengangguk, dan aku yakin ibu tiriku ada di balik rencana ini. Pernikahan kita mungkin bagian dari permainan mereka, tambahnya. Adrian terdiam sesaat, lalu berkata, kalau begitu, kita harus membuat mereka menunjukkan kartu mereka. Alina menatapnya dengan ragu. Bagaimana caranya? Tanyanya. Adrian tersenyum tipis, tetapi sorot matanya penuh tekad. Dengan membuat mereka merasa menang, jawabnya. Hari berikutnya, Adrian secara terang-terangan menunjukkan sikap seolah ia telah menyerah.
Ia mulai berbicara dengan Nathan tentang kemungkinan menjual sebagian saham perusahaan, membuat Nathan percaya bahwa rencananya berjalan mulus. Di sisi lain, Alina berpura-pura mendekati ibu tirinya, menunjukkan ketundukan yang tidak biasa. "Aku hanya ingin memastikan keluarga kita tetap utuh," katanya dengan nada lembut, meski hatinya memberontak. Namun, di balik topeng mereka, Adrian dan Alina mempersiapkan langkah berikutnya. Adrian meminta pengacaranya untuk menyelidiki semua transaksi yang melibatkan Nathan, sementara Alina diam-diam memasang alat perekam di kamar ibu tirinya. Malam itu, usaha mereka membuahkan hasil. Rekaman yang didapat Alina menangkap percakapan antara ibu tirinya dan saudara tirinya tentang kecelakaan itu. Adrian seharusnya mati dalam kecelakaan itu. "Kenapa Lina bisa selamat?" Suara ibu tiri Alina terdengar tajam. "Itu bukan salahku. Aku sudah bekerja sama dengan Nathan. Dia yang bilang semuanya akan berjalan sesuai rencana," jawab saudara tiri Alina dengan nada panik. Alina mendengar percakapan itu dengan air mata di pipinya, merasakan campuran kemarahan dan pengkhianatan yang luar biasa. Ketika Alina memperdengarkan rekaman itu kepada Adrian, pria itu terdiam lama. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-bukunya memutih. "Jadi mereka yang menghancurkan hidup kita," gumamnya dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan. Alina meletakkan tangannya di bahu Adrian. "Kita harus menghadapinya bersama," katanya dengan suara tegas. Adrian mengangguk, lalu menghubungi pengacaranya untuk menyusun rencana hukum. Ia juga memutuskan untuk menghadapi Nathan secara langsung, sementara Alina berencana untuk menjebak ibu tiri dan saudara tirinya agar mengakui perbuatan mereka di depan umum. Malam itu, keduanya berjanji untuk tidak mundur, apapun risikonya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Nathan juga sedang merencanakan langkah terakhirnya. Di balik senyum sinisnya, ia telah menyiapkan serangan yang bisa menghancurkan mereka berdua. Dan dalam kegelapan malam itu, jaring pengkhianatan semakin menegang, siap menjerat siapapun yang lengah. Keesokan harinya, suasana di rumah Adrian berubah tegang. Adrian dengan dingin menghadapi Nathan di ruang kerja. Pria buta itu duduk tegap, tangannya melipat di atas meja, sementara Nathan berdiri di depannya dengan senyum palsu yang biasa. "Aku dengar kau berniat menjual sebagian saham perusahaan," ujar Nathan, nada suaranya dipenuhi antusiasme yang dibuat-buat. Adrian hanya tersenyum tipis, meski hatinya bergemuruh. "Aku mempertimbangkannya, tapi aku ingin mendengar masukan darimu terlebih dahulu," katanya datar. Nathan mengangguk, berpura-pura bersikap profesional, tetapi sorot matanya menunjukkan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. "Tentu saja, aku bisa mengatur semuanya untukmu," jawabnya dengan percaya diri. Di tempat lain, Alina sedang menghadapi konfrontasi yang tak kalah menegangkan. Ia menemui ibu tiri dan saudara tirinya di ruang tamu, membawa wajah tunduk yang penuh kepura-puraan. "Aku ingin meminta maaf jika selama ini aku membuat kalian merasa tidak nyaman," katanya dengan nada lembut, membuat kedua wanita itu terkejut. "Setidaknya kau mulai belajar menempatkan diri," balas ibu tirinya dengan nada meremehkan. Saudara tirinya hanya tersenyum sinis, tak menyadari bahwa Alina sedang menggiring mereka ke dalam perangkapnya. "Aku hanya ingin membantu keluarga kita. Mungkin, jika kita bekerja sama, segalanya akan lebih mudah," lanjut Alina, memancing mereka untuk membuka diri. Saat itu, Adrian mulai mengalihkan pembicaraan dengan Nathan ke topik yang lebih sensitif. "Aku ingin tahu, Nathan, apa kau pernah mempertimbangkan bahwa seseorang di keluarga ini bisa mengkhianatiku?" Tanyanya tiba-tiba. Nathan terkesiap sejenak, tetapi dengan cepat memulihkan sikapnya. "Apa maksudmu, Adrian? Aku selalu berada di pihakmu," katanya sambil tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Adrian tersenyum tipis, lalu bersandar di kursinya. "Aku hanya bertanya-tanya. Karena belakangan ini, banyak hal mencurigakan terjadi di sekitarku. Kau tahu, seperti kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku," ujarnya, menekankan setiap kata. Wajah Nathan berubah kaku,
meski ia berusaha mempertahankan sikap santainya. Di ruang tamu, Alina akhirnya berhasil membuat ibu tirinya dan saudara tirinya berbicara lebih banyak. Semua ini seharusnya sudah selesai sejak kecelakaan itu, kata ibu tirinya dengan nada kesal. Tapi Nathan membuat semuanya berantakan. Saudara tirinya mengangguk setuju. Kalau saja Adrian tidak selamat, kita tidak perlu menghadapi semua ini sekarang, tambahnya. Alina merasakan darahnya mendidih, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa rekaman percakapan ini adalah senjata yang akan membongkar kejahatan mereka. Ia terus menggiring mereka untuk berbicara, memastikan semuanya terekam dengan jelas. Di ruang kerja, Adrian akhirnya membuka kartu terakhirnya. Aku tahu kau bersekongkol dengan ibu tirinya Alina, katanya tajam. Nathan terlihat terkejut, tetapi dengan cepat memasang wajah marah. Kau menuduhku tanpa bukti, tanyanya, mencoba membalikkan keadaan. Namun, sebelum Nathan bisa berkata lebih banyak, pintu ruang kerja terbuka, dan Alina masuk dengan langkah mantap. Di tangannya, ia membawa alat perekam yang menyimpan bukti percakapan ibu tiri dan saudara tirinya. Nathan, permainanmu sudah berakhir, katanya dengan suara dingin. Nathan melangkah mundur, tetapi Adrian tidak memberinya kesempatan. Aku sudah memeriksa semua transaksi keuanganmu. Kau telah mencuri dari perusahaan ini dan mencoba menghancurkan hidupku, katanya tegas. Nathan akhirnya kehilangan kendali. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena aku bekerja untukmu. Kau hanya pria buta yang hidup di bawah bayang-bayang keluargamu. Serunya penuh emosi. Alina dan Adrian tetap tenang, meski hati mereka penuh amarah. Kami akan menyerahkan semua bukti ini kepada polisi, kata Alina, menunjuk alat perekam di tangannya. Wajah Nathan memucat, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, dua penjaga rumah Adrian telah berdiri di depan pintu, siap membawanya keluar. Malam itu, ibu tiri dan saudara tiri Alina juga menerima nasib serupa. Polisi datang untuk menangkap mereka berdasarkan bukti yang dikumpulkan Adrian dan Alina. Kalian mungkin mengira bisa lolos, tapi akhirnya kebenaran selalu menang, ujar Alina dengan suara dingin, melihat ibu tirinya yang terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Ketika semua akhirnya selesai, Adrian dan Alina berdiri bersama di balkon rumah mereka, memandang langit malam yang tenang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang terdekatku bisa menghancurkan hidupku, kata Adrian, suaranya penuh penyesalan. Alina menggenggam tangannya erat. Tapi kau tidak sendiri. Aku ada di sini, dan kita akan membangun segalanya kembali, ujarnya lembut. Adrian menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kau benar, kita berhasil melewati semua ini, bersama, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa damai, meski perjalanan mereka masih panjang. Meski Nathan, ibu tiri, dan saudara tiri Alina telah menerima ganjaran atas kejahatan mereka, kedamaian yang diharapkan Adrian dan Alina belum sepenuhnya terwujud. Luka lama yang disebabkan oleh pengkhianatan dan kebohongan masih membayangi mereka. Adrian, meski tampak tenang, seringkali terjaga di malam hari, merenungkan semua yang telah terjadi. Di sisi lain, Alina mencoba mengisi hari-harinya dengan hal-hal positif. Ia mulai membantu Adrian mengelola perusahaan, belajar membaca laporan keuangan, dan menghadiri pertemuan penting. Namun, di setiap langkahnya, ia merasakan tatapan curiga dari beberapa rekan bisnis Adrian. Mereka memandang Alina sebagai wanita yang muncul entah dari mana, seseorang yang dianggap tidak layak berdiri di sisi pewaris tunggal keluarga kaya itu. Apa kau benar-benar ingin terus berada di dunia ini? Tanya Adrian suatu malam, ketika mereka sedang menikmati makan malam yang sederhana. Alina tertegun, menatapnya dengan bingung. Maksudmu? Adrian menghela napas panjang. Aku tahu tekanan ini berat. Semua orang memandangmu dengan keraguan, dan aku tidak ingin kau merasa terbebani, katanya. Alina menggenggam tangannya erat. Adrian, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku ada di sini bukan karena kekayaanmu atau keluargamu. Aku di sini karena aku mencintaimu, katanya dengan tulus.
Mata Adrian melembut, tetapi ia tidak bisa menghilangkan keraguan yang menghantuinya. Di luar pengetahuan mereka, ancaman baru perlahan-lahan muncul. Salah satu sekutu Nathan, seorang mantan eksekutif perusahaan yang merasa terancam oleh pengungkapan kejahatan Nathan, mulai merencanakan serangan balasan. Ia merasa bahwa Adrian dan Alina telah merusak semua yang telah ia bangun bersama Nathan, dan kini ia berniat menghancurkan mereka. Suatu hari, Adrian menerima ancaman anonim melalui email. Pesan itu singkat namun menakutkan, "Kau pikir semuanya sudah selesai? Tunggu saja, kau akan membayar atas apa yang kau lakukan." Adrian menunjukkan email itu kepada Alina, yang segera merasa cemas. "Siapa yang mengirim ini?" tanyanya dengan nada panik. Adrian hanya menggeleng. "Mungkin seseorang dari masa lalu Nathan. Aku akan menyelidikinya," katanya, berusaha menenangkan Alina. Namun, di balik sikap tenangnya, Adrian merasa amarah yang membara. Ia tahu bahwa bahaya ini tidak boleh diabaikan. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Adrian memperketat pengamanan di rumah dan perusahaan, sementara Alina merasa semakin tertekan. Ia mulai mengalami mimpi buruk tentang kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, mimpi yang terasa semakin nyata setiap malam. Suatu malam, ketika Adrian tengah rapat larut malam, Alina mendengar suara aneh dari taman rumah. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan melihat bayangan seseorang melintasi halaman. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia memberanikan diri untuk memeriksa. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, seorang penjaga datang dan memastikan tidak ada yang mencurigakan. Ketika Adrian pulang, Alina menceritakan kejadian itu. Adrian langsung memanggil kepala keamanan untuk memastikan tidak ada yang lolos dari pengawasan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi," katanya dengan nada tegas. Namun, ancaman itu tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, Alina menerima paket tanpa nama. Di dalamnya terdapat foto kecelakaannya beberapa tahun lalu, dengan tulisan tangan di atasnya, "Kebenaran masih terkubur." Alina merasa tubuhnya menggigil. Ia tahu pesan ini adalah peringatan bahwa masa lalunya belum selesai. Adrian membaca pesan itu dengan wajah tegang. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang siapapun yang terlibat dalam kecelakaan itu," katanya. Alina mengangguk, merasa bahwa mereka harus menghadapi kenyataan bahwa musuh mereka tidak hanya Nathan, tetapi juga orang-orang yang berada di balik skenario besar kecelakaan itu. Malam itu, Adrian dan Alina membuat keputusan penting. Mereka akan kembali menyelidiki kecelakaan itu, tidak hanya untuk menemukan dalang sesungguhnya, tetapi juga untuk memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Meski mereka tahu risiko yang akan mereka hadapi, mereka sepakat untuk melangkah bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, di dalam kegelapan malam, seseorang mengawasi mereka dari kejauhan, memastikan bahwa rahasia kelam itu tetap tersembunyi. Dan pertarungan baru mereka belum benar-benar dimulai. Pagi itu, Adrian dan Alina memulai langkah baru untuk menggali kebenaran. Mereka memutuskan untuk mengunjungi lokasi kecelakaan yang telah mengubah hidup mereka bertahun-tahun lalu. Jalan pegunungan yang sepi itu tampak sunyi, hampir menyeramkan dalam balutan kabut tipis. Alina menggenggam tangan Adrian dengan erat saat mereka berdiri di tepi jalan, memandang ke jurang curam tempat mobil mereka terjatuh dulu. "Aku masih ingat suara itu," bisik Alina. "Ledakan, jeritan, dan rasa sakit yang kurasakan saat jatuh." Suaranya bergetar, membuat Adrian menggenggam tangannya lebih erat. "Kita akan mengungkap semuanya. Tidak ada yang boleh menyakiti kita lagi," ucap Adrian tegas, meski di dalam hatinya ia merasa berat karena membiarkan Alina menghidupkan kembali trauma itu. Mereka memanggil seorang penyelidik swasta untuk memeriksa kembali laporan kecelakaan. Penyidik itu menemukan sesuatu yang mencurigakan, rem mobil Adrian ternyata telah dirusak secara profesional. Meski laporan sebelumnya menyatakan kecelakaan itu murni disebabkan oleh jalan licin, bukti baru ini menunjukkan sebaliknya. "Kejadian ini direncanakan," kata penyidik itu dengan nada serius.
Orang yang melakukannya tahu persis bagaimana membuatnya terlihat seperti kecelakaan alami. Alina merasa tubuhnya melemas. Semua ini berarti bahwa ada orang lain di balik layar yang lebih berbahaya daripada Nathan atau ibu tirinya. Sementara itu, di rumah Adrian, ancaman terus berlanjut. Sebuah surat tiba tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat, hentikan pencarianmu, atau kau akan menyesal. Adrian membaca surat itu dengan rahang mengeras. Mereka mencoba menakut-nakuti kita, katanya pada Alina. Tapi ini hanya membuatku semakin yakin bahwa kita harus terus maju. Penyelidikan membawa mereka ke sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Pemilik bengkel itu, seorang pria tua bernama Pak Bram, awalnya enggan berbicara. Namun, setelah Adrian menunjukkan foto mobilnya yang hancur, wajah pria itu berubah pucat. Saya hanya menjalankan perintah, katanya pelan. Perintah dari siapa? Tanya Adrian dengan suara rendah, tetapi penuh tekanan. Pak Bram gemetar, tampak ketakutan. Seorang pria yang mengaku dari perusahaan asuransi. Dia memberikan uang dan meminta saya mengganti rem mobil Anda dengan yang cacat. Saya tidak tahu kalau itu akan menyebabkan kecelakaan, katanya dengan penuh penyesalan. Keterangan itu mengarahkan mereka pada nama baru, seorang eksekutif perusahaan asuransi yang ternyata adalah mantan rekan Nathan. Adrian segera meminta penyelidik untuk menyelidiki pria itu lebih jauh. Namun, sebelum penyelidikan selesai, mereka menerima kabar mengejutkan, pria itu ditemukan tewas di apartemennya, diduga bunuh diri. Alina merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ini bukan kebetulan, katanya. Seseorang sedang mencoba menghapus jejak. Adrian mengangguk setuju. Dan itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran. Malam itu, Alina menemukan sebuah berkas lama di ruang kerja Adrian, yang berisi catatan tentang kecelakaan lain yang terjadi di lokasi yang sama bertahun-tahun sebelumnya. Kecelakaan itu menewaskan seorang wanita muda yang ternyata adalah tunangan Nathan. Catatan itu juga menyebutkan bahwa Adrian pernah menjadi saksi dalam kasus tersebut, meskipun ia tidak pernah menceritakan hal itu pada Alina. Adrian, apa ini? Tanya Alina, suaranya penuh kekecewaan. Adrian terdiam, tampak enggan untuk berbicara. Itu adalah sesuatu yang ingin kulupakan, jawabnya pelan. Aku tidak pernah tahu bahwa kecelakaan itu akan membawa dampak sejauh ini. Namun, Alina tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa bahwa Adrian menyembunyikan sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari semua ini. Kau harus jujur padaku, Adrian. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melawan mereka? Desaknya. Akhirnya, Adrian mengakui bahwa kecelakaan tunangan Nathan terjadi di tengah persaingan sengit antara keluarga mereka. Nathan selalu menyalahkan Adrian atas kejadian itu, meski Adrian tidak terlibat langsung. Aku pikir dia sudah melupakan semua itu, kata Adrian. Tapi mungkin inilah alasan dia mencoba menghancurkan hidupku. Namun, Alina merasa ada lebih dari sekadar dendam pribadi. Nathan mungkin memulai ini, tapi ada orang lain yang memanfaatkan situasi ini, katanya. Orang yang lebih berbahaya. Malam itu, di tengah ketegangan yang terus meningkat, Alina bermimpi buruk tentang kecelakaan itu. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang pria dengan wajah yang tidak dikenalnya, berdiri di tepi jurang sambil tersenyum dingin. Ketika ia terbangun, ia tahu satu hal, permainan ini belum selesai, dan bahaya yang mengintai lebih besar dari yang mereka bayangkan.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.